Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Perencanaan Pendidikan yang beranggotakan Mauliana Anifa Majidah dengan NIM 2012513, Auli Agustiani dengan NIM 2012530, dan Indriani 2012535. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul pendekatan efisiensi biaya. Yang pertama ada tujuan pendekatan. Pendekatan ini adalah bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep investment in human capital atau investasi harus mendatangkan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai moneter. Pendidikan memerlukan investasi yang besar dan karena itu keuntungan dari investasi tersebut harus dapat diperhitungkan bila mana pendidikan itu memang mempunyai nilai ekonomi. Kalau pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan bila pendidikan itu berfungsi secara ekonomis untuk mewujudkan tujuan ini. Menurut Gurch, tahun 1972, dalam pendekatan efisiensi biaya, penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan didasarkan kepada hasil, keuntungan, atau efektivitas yang akan diperoleh. Pendekatan efisiensi biaya bukan saja biaya keseluruhan pendidikan yang dibandingkan dengan nilai hasil, tetapi juga biaya setiap jenjang dan jenis pendidikan tertentu juga selalu dibandingkan dengan nilai hasil. Misalnya dengan kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan itu. Pendekatan efisiensi biaya disebut juga sebagai pendekatan rate of return approach yang bertujuan untuk mengukur pendidikan dari sudut hasil atau keuntungan yang diperoleh. Jika suatu pendidikan tertentu menghasilkan lulusan yang kalau sudah bekerja menghasilkan return atau produksi jasa keuntungan yang jauh lebih besar dari input biaya yang digunakan untuk jenis pendidikan tersebut, maka jenis pendidikan ini harus terus dikembangkan. Pendekatan efisiensi biaya menurut banyak sumber didasarkan pada asumsi bahwa 1. Sumbangan seseorang terhadap pendekatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya. 2. Perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam pendidikan, bukan oleh perbedaan dalam kemampuan atau latar belakang sosial. Beberapa kritik terhadap pendekatan efisiensi biaya adalah sebagai berikut. 1. Sangat sulit menghitung benefit yang dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan kerja. 2. Pendekatan efisiensi biaya hanya menghubungkan pendidikan dan penghasilan saja, sementara hubungan penghasilan dengan motivasi, kemampuan, kelas sosial, dan sebagainya diabaikan. Padahal, faktor-faktor tersebut ikut memberikan pengaruh pada penghasilan seseorang. 3. Perbedaan pendapatan yang menguntungkan seseorang tidak mencerminkan kemampuan produktivitasnya, tetapi lebih merupakan konvensi sosial. Terakhir, 4. Keuntungan dari pendidikan bukan hanya berupa keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan sosial seperti pengaruh baik terhadap lingkungan yang diberikan oleh keluarga yang terdidik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pendekatan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan rate of education yang mula-mula dicobakan di Rusia bertujuan untuk mengukur pendidikan dari sudut hasil atau keuntungan yang diperoleh. Jika suatu jenis pendidikan tertentu menghasilkan lulusan yang kalau sudah bekerja menghasilkan return ataupun produksi jasa keuntungan yang jauh lebih besar dari input biaya yang dipakai untuk jenis pendidikan tersebut, maka jenis pendidikan ini harus terus dikembangkan. Jika tidak menguntungkan, sebaiknya perlu dipikirkan apakah jenis pendidikan itu perlu dilanjutkan atau tidak. Pada pokoknya, pendekatan cost benefit didasarkan pada keuntungan penambahan pendapatan seseorang karena pendidikan ditekankan agar perencanaan ekonomi dan perencanaan pendidikan harus mengikuti bentuk logika yang sama apabila tidak ada alokasi biaya nasional untuk setiap sektor ataupun dalam mengalokasikan biaya pendidikan kepada masing-masing subsektor dan seterusnya kepada tiap tingkat pendidikan. Tapi sebenarnya di dalam pendidikan adalah sukar untuk mengukur biaya
dan keuntungan ataupun cost and benefit, terlebih mengukur keuntungan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, terhadap pendekatan ini pun pernah pula mendapat kritik dari pihak lain yang mengemukakan antara lain yang pertama yaitu sangat sulit menghitung benefit yang dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan kerja. Yang kedua yaitu pendekatan ini mengabaikan hubungan antara penghasilan seorang dengan kemampuan motivasi, kelas sosial, dan sebagainya, dan hanya melihat hubungan antara pendidikan dengan penghasilan. Yang ketiga yaitu perbedaan pendapatan yang menguntungkan orang-orang itu sendiri bukanlah menunjukkan kemampuan produktivitasnya, tetapi lebih merupakan suatu konvensi sosial. Dan yang terakhir yaitu keuntungan dari pendidikan tidak hanya berupa keuntungan finansial, tetapi keuntungan sosial. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.